Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rikmat dan rahmatnya. Untuk kesempatan saya pada hari ini akan menyampaikan materi tentang pengangguran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustinawati, NPM saya 368, saya kelas 3H. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pengangguran. Apa sih pengertian pengangguran? Sepertinya pengangguran itu tidak ada artinya ya, tapi yang kita tahu aja pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dengan usia produktif 15 sampai 64 tahun tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau bahkan belum bekerja. Nah, kan karena kita tahu mereka belum bekerja sebelumnya, pasti kalau misalnya kita tahu orang-orang yang tidak bekerja itu kan kita mempunyai ciri-ciri pengangguran atau ciri-ciri orang yang tidak bekerja. Nah, yang pertama itu kan manusia itu termasuk usia kerja yang produktif tapi tidak bekerja, seperti kita melihat tetangga kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita yang umurnya mungkin sudah usia produktif tetapi dia belum bekerja. Dan yang kedua ada tidak memiliki pekerjaan tetap. Mungkin mereka bisa dibilang pengangguran, tetapi mereka juga sebenarnya memiliki pekerjaan, namun tidak memiliki pekerjaan tetap seperti pekerjaan itu serabutan atau musiman ya. Dan yang ketiga ada sedang aktif mencari pekerjaan. Sebenarnya orang-orang yang nganggur itu belum tentu semuanya nganggur. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan atau menunggu interview atau sedang menunggu panggilan pekerjaan. Nah, setelah ciri-ciri tadi, kan kita memiliki jenis-jenis pengangguran. Ada berapa sih jenis pengangguran? Jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu, pengangguran terbuka itu seperti tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang mencari pekerjaan atau juga mempersiapkan usaha atau juga tidak mencari kerja karena tidak merasa tidak memungkinkan akan mendapatkan pekerjaan. Itu seperti contoh orang-orang yang malas namun insecure, namun juga orang-orang yang sedang menunggu pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jadi itu tuh pengangguran terbuka namanya ya guys. Terus yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu bekerja tetapi tidak optimal, produktivitasnya rendah, bekerja tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan. Nah, sedangkan pengangguran terselubung itu bekerja tetapi tidak optimal itu mungkin dia bekerja tetapi dia tidak optimal, tidak produktif, tidak efektif dan tidak intens ya. Seperti mungkin contohnya kayak kuli bangunan. Nah, kan kalau kuli bangunan itu kan dia tuh nggak selalu kerja terus kan. Kadang kalau misalnya proyek dia udah habis, dia juga bisa nganggur beberapa bulan atau bisa beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun bahkan mungkin. Don't know. Nah, yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi pada masa-masa dalam setahun. Contohnya, kita tahu contohnya itu petani. Nah, kan contohnya itu ada petani. Petani kan yang kita tahu kan nggak setiap hari atau setiap bulan kan panennya. Petani itu biasanya panennya itu sekitar 3 atau 6 bulan sekali. Seperti petani, apa ya, petani padi ya, petani padi. Nah, yang keempat ada pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini terjadi karena siklus ekonomi yang sedang menurun, permintaan tenaga kerja lebih rendah, dan penawaran. Nah, selanjutnya kita memasuki masalah yang menyebabkan pengangguran. Masalah yang menyebabkan pengangguran itu ada ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar, perubahan struktur ekonomi dan teknologi, kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalau masalah struktural ini, mungkin itu dari individunya sendiri ya, karena dia mungkin kurang mencari informasi lowongan pekerjaan atau dia mungkin memang sudah mencari tetapi tidak mendapatkan yang sesuai. Nah, yang kedua ada masalah siklikal. Masalah siklikal ini kondisi ekonomi yang lesu atau resesi, menurunnya daya beli masyarakat atau penutupan atau juga pengurangan karyawan. Nah, kalau masalah siklikal ini bisa dibilang juga seperti masalah
dari perusahaan juga bisa dibilang seperti itu. Eh, karena kalau masalah siklikal ini contohnya kayak orang-orang yang di PHK. Kalau orang-orang yang di PHK itu kan otomatis kan pemutusan tenaga kerja secara sepihak atau secara emang pemutusan secara inilah emang di PHK atau kan PHK. Nah, kalau di PHK itu kan dianya otomatis tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Bahkan kadang-kadang juga orang yang dari PHK itu kan belum belum siap ya. Mungkin kan karena PHK itu kan spontan atau instan gitu kan, kayak tiba-tiba gitu. Jadi orang yang tadinya lagi enak-enak kerja tiba-tiba di PHK kan nggak tahu kan, terus itu dia jadi penyebab pengangguran salah satunya. Nah, yang ketiga, yang keempat ada masalah sosial dan demografis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi dan distribusi penduduk tidak merata. Contohnya, orang dari desa merantau ke kota. Itu salah satu masalah sosial dan demografis. Seperti yang kita tahu, mungkin orang-orang desa kan banyak yang merantau ke Jakarta, ke Bogor, ke kota-kota besar karena mungkin di situ mungkin mereka waktu di desa pekerjaan mereka tidak layak, mungkin bukan tidak layak tetapi mungkin tidak terlalu memadai untuk kebutuhan hidup. Seperti kan kalau misalnya di desa apa sih pekerjaannya, paling enggak nelayan, kalau punya kebun juga berkebun atau berkebun, jadi buruh perkebunan di rumah di kebun orang. Dan juga kalau yang rumahnya di pesisir bisa jadi nelayan, kalau misalnya ada sawah bisa jadi buruh petani, bisa juga jadi petani. Itu kan mungkin tidak setiap hari ya kalau petani, ya itu dia. Jadi banyak orang-orang desa merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak kan. Lebih banyak lah peluang pekerjaan di kota. Selanjutnya, nah, dari masalah-masalah tadi, selanjutnya kita akan menuju ke dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu ada dampak kepada ekonomi. Kalau orang-orang banyak menganggur, pendapatan nasional juga kan akan menurun. Terus pendapatan per kapita juga akan menurun. Penerimaan pajak berkurang. Terus beban-beban pengeluaran pemerintah akan meningkat karena banyaknya. Kalau orang pengangguran kan otomatis mereka jarang bayar pajak, banyak pajak yang menunggak. Terus juga ya gimana caranya mereka mau bayar kalau mereka sendiri nganggur dan tidak memiliki pendapatan yang tetap. Nah, dampak pengangguran juga bagi sosial, meningkatnya kemiskinan, terus meningkatnya juga kriminalitas, ketidakstabilan sosial dan kesenjangan sosial yang meningkat. Nah, kalau yang kita tahu kan, orang Indonesia ini kan banyak mau, kayak mereka udah tahu nggak punya duit tapi banyak mau, jadi itu jadinya kayak kepepet. Banyak juga yang karena lebih mentingin gengsi, kepepet, jadi mereka maling, terus mereka pinjol, jadi kan itu dampak sosial juga. Terus mereka ngerugikan orang, terus ngejambret gitu. Terus yang ketiga ada dampak individual. Kalau dampak individual ini kan dampak dari diri sendiri ya, berdampaknya kalau bagi orang pengangguran sendiri itu dampaknya yang pertama ada menurunnya standar hidup. Mereka akan selalu merasa insecure, terus tekanan psikologis dan mental. Mereka akan pusing gimana caranya mereka mendapatkan pemasukan sedangkan mereka aja tidak memiliki pekerjaan. Terus bisa menghilangnya keterampilan. Mereka yang udah kebanyakan nganggur otomatis males, dan lama-lama keterampilan mereka sebelumnya yang punya mereka pendem, punya sendiri nggak bisa tersalurkan, ya udah jadi hilang gitu aja. Terus ketergantungan pada orang lain. Nah, yang ini yang lebih parah karena mereka akan ketergantungan terus kepada orang lain karena dia juga kan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memiliki pemasukan. Jadi mereka lebih mengandalkan orang lain, lebih meminjem, contohnya minjem atau minta ke orang lain. Kan kalau sekali dua kali masih oke lah kepada orang lain kan, tapi kalau misalnya untuk terus-terusan, untuk intens berbulan-bulan, berhari-hari, itu mungkin kan akan merugikan orang lainnya juga ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, ada solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah ini kan udah banyak sekali ya. Contohnya, menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek infrastruktur. Terus yang kedua ada memberikan pelatihan kewirausahaan, keterampilan kerja, terus mendorong investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Banyak kan investasi-investasi yang membuka lapangan pekerjaan untuk banyaknya orang Indonesia bekerja di situ. Terus mengembangkan sektor UMKM. Jadi UMKM itu selalu dikembangkan terus. Terus yang ketiga, yang keempat ada meningkatkan kualitas pendidikan.
Nah, yang kedua ini ada solusi dari masyarakat. Solusi dari masyarakat itu pertama ada mengembangkan keterampilan wirausaha, yang kedua ada meningkatkan pendidikan, yang ketiga ada aktif mencari informasi lowongan pekerjaan. Jadi selain dari masyarakatnya, dari diri sendiri itu harus aktif. Yang keempat ada bersedia bekerja di berbagai bidang. Jadi kalau nganggur itu jangan banyak milih-milih pekerjaan ya teman-teman. Kayak mulai aja dari bawah, semua juga kan pasti ada prosesnya, jadi jangan milih-milih pekerjaan, jadi mulai aja dari berbagai bidang, walaupun bidang pertama pekerjaan itu mungkin dipandang orang rendah itu nggak apa-apa selagi itu halal. Nah, yang ketiga ada solusi dari sektor swasta. Nah, sektor swasta ini sangat amat banyak ya teman-teman. Ada banyak sektor swasta itu seperti perusahaan-perusahaan swasta yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, seperti orang-orang dari Korea, dari Cina, dari Jepang, atau bahkan dari negara Eropa atau segala macam dari negara luar. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan swasta yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Terus memberikan pelatihan kepada karyawan, jadi seperti training. Yang ketiga ada melakukan PHK, tidak melakukan PHK sembarangan. Yang keempat ada berpartisipasi dalam program magang. Terus yang keempat ada strategi jangka panjang. Nah, yang keempat ada strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang itu ada, yang pertama ada pemerataan, yang kedua ada pembangunan pendidikan vokasi, yang ketiga ada penguatan sektor industri, yang keempat ada pengembangan ekonomi kompetitif, yang kelima ada peningkatan investasi daerah. Nah, dari segala macam yang saya sampaikan tadi, itu semua kan akan berhasil apabila keberhasilan semua itu mengatasi pengangguran membutuhkan kerjasama dari semua pihak dan konsentrasi dalam pelaksanaan program. Terus, yang terpenting itu adalah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing di pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi kalau kita menganggur nggak usah menunggu pekerjaan, atau mungkin kita nggak usah mencari, bukan nggak usah, tetapi kita tidak usah terlalu mencari pekerjaan. Mungkin di diri kita mempunyai bakat untuk bisa berwirausaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri, membuka usaha sendiri, itu kan lebih bagus. Jadi lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Mungkin saat ini kita tidak mendapatkan pekerjaan, nggak tahu kalau misalnya nanti di suatu hari nanti, di kedepannya nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan, atau bahkan kita bisa membuka pekerjaan yang lebih dari itu, membuka usaha dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.